Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. NIM 70200119005. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh. Jawabannya yaitu input pada manusia terjadi umumnya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, rasa, dan penciuman. Output pada manusia dilakukan melalui efektor yang digerakkan oleh kendali motorik seperti anggota badan, jari-jari, mata, kepala, dan sistem vokal. Tahap belajar yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Tahap retensi yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Tahap retrieval yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ikatan baru. Pertanyaan kedua yaitu kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang? Jawabannya yaitu cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang ketika kita sehat dan kondisi cairan dalam tubuh normal. Mineral yang ada di dalam tubuh berjalan dengan baik dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang seimbang. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pembagian klarifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume dan persentase pada cairan tubuh dan berat badan setiap pembagian? Jawabannya yaitu kita harus menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Adapun yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan itu agar tidak terjadi gangguan yaitu sistem seperti ginjal, paru-paru, dan hati yang berfungsi untuk menjaga dan jumlah komposisi cairan tubuh agar selalu dalam keadaan seimbang. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara cairan dalam tubuh, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau terjadi gangguan pada berbagai sistem yang berhubungan dengan kebutuhan cairan tersebut. Cairan yang kita bahas adalah cairan tubuh yang salah satu komposisinya adalah elektrolit, di mana cairan tersebut menempati komponen intrasel dan ekstrasel. Adapun jumlah cairan tubuh pada manusia yaitu pada bayi baru lahir jumlah cairan tubuhnya dapat mencapai 75% dari berat badan. Namun semua ini akan berubah dan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi persentase cairan tubuh yaitu 45% pada wanita 60 tahun dan 80% pada bayi laki-laki, disebabkan oleh variasi dari jumlah jaringan lemak tubuh yang hanya mengandung kurang dari 10% air, sedangkan otot skelet yang banyak terdapat pada tubuh seorang pria mengandung lebih dari 75% air dan ginjal mengandung lebih dari 80% air, sehingga itulah cairan yang ada dalam tubuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu faktor apa yang dapat meregulasi keseimbangan cairan? Jawabannya yaitu usia, jenis kelamin, sel-sel lemak, stres, sakit, temperatur, lingkungan, dan diet. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? pH dikatakan seimbang jika pH
pH darah berada dalam kisaran 7,35 sampai 7,45. Kadar pH yang kurang dari 7,35 dinilai terlalu asam. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan kematian? Jawabannya yaitu normal pH darah di dalam darah adalah sekitar 7,4. Asidosis terjadi saat pH darah kurang dari 7,35. Sedangkan jika kita alkalosis yang terjadi pada pH darah lebih dari 7,45 atau basa. Hal ini dapat menyebabkan terjadi gangguan-gangguan pada diri kita sehingga bisa saja dapat menyebabkan kematian ketika kita dalam tubuh kita kelebihan asam atau kelebihan basa. Pertanyaan selanjutnya, kapan dikatakan asidosis dan alkalosis berkaitan dengan sekresi dan ekskresi hidrogen HCO3 dan pH urin? Jawabannya yaitu dikatakan asidosis ketika pH darah kurang dari 7,35. Sedangkan dikatakan alkalosis ketika terjadi pH darah lebih dari 7,45. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lain-lain. Jawabannya yaitu konsep keseimbangan air cairan yang memiliki peran penting bagi sel dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan dapat ditafakuri dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanat fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kategori makanan atau minuman, cairan tubuh dan lain-lain yang termasuk kategori asam, basa dan normal. Jawabannya yaitu contohnya yaitu susu, telur, buah, sayur, gandum, ikan, daging dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kaitkan materi ini dengan materi yang lain yang kamu ketahui atau jumpai. Saya akan mengaitkan materi ini dengan gizi, di mana dengan kita mengetahui gizi kita dapat mengetahui mana makanan yang mengandung asam, basa, makanan yang mengandung cairan yang banyak, sehingga kita dapat mengonsumsi makanan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.